Dari hasil pemeriksaan kami mendapati adanya racun. Atau senyawa kimia. Dan ini bisa membuat tubuh cacat secara perlahan. Racun yang bisa bikin cacat, Dok? Benar, dan ternyata kadarnya sudah lumayan tinggi. Jadi saya sudah berhasil meretas rekening lain dari si sniper itu. Di dalam rekening itu ada transferan uang yang sangat besar. Dan pengirimnya adalah Prasetyo. Kalau Pras itu ternyata adalah orang yang memerintahkan sniper untuk menembak Romeo di Paralayang. Gawat, ini gawat. Papa sudah tahu bahwa yang nembak parasutnya Romeo adalah Papras. Ini fotonya Ayah sama Pak Baskara. Ini laki-laki ini siapa ya? Sayang, ini kan fotonya Mas Rangga. Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu? Iya sayang, dan aku nemuin di ruang kantor Mas Rangga, makanya aku langsung buru-buru fotoin biar nggak ketahuan. Mbak, saya bikinin teh hangat ya. Siapa tahu bisa lebih baik. Nggak usah, saya nggak mau ngerepotin, nggak apa-apa. Nggak ngerepotin. Kan tadi Pak Rangga bilang saya harus melayani Mbak Yasmin. Oh ya udah, makasih. Ya, saya permisi. Saya juga minta maaf ya sama omongannya Pak Rangga. Saya yakin pasti, ya pokoknya saya nggak enak dengernya. Nggak apa-apa. Saya permisi dulu, Mbak. Sekarang waktunya. Mbak Nina ngasih bubuk apa ya ke minuman itu? Apa minuman itu yang mau dia kasih ke aku? Jangan-jangan bubuk itu yang bikin badan aku sakit dan mati rasa. Aku udah gak sabar melihat reaksi obat ini di tubuhnya Yasmin. Aku yakin dia pasti jadi gak berdaya. Ternyata Nina yang ngasih bubuk racun itu ke dalam minuman aku. Saya nggak nyangka, ternyata Mbak itu temenan sama anaknya Papras. Kenapa dibahas lagi sih? Kalau kamu mau aduin ke Papa, aduin aja. Saya nggak peduli. Tadi saya juga sempat ngeliat kalau Mbak Lisa khawatir dan takut banget lihat kondisi Papras sekarang.
emangnya kenapa kalau saya khawatir sama kondisinya Pak Pras? Selain Pak Pras itu papanya Nathan, Pak Pras juga orang kepercayaannya Mama, jadi wajar dong saya khawatir. Ya mungkin aja Mbak Alisa tahu sesuatu tentang kecelakaannya Pak Pras. Atau mungkin Mbak Alisa tahu siapa yang nabrak Pak Pras. Saya nggak tahu apa-apa. Tadi di jalan ke rumah sakit juga saya sempat lihat kalau Mbak Alisa ketakutan pas dengar sirine mobil polisi. Apa Mbak udah ngelakuin sesuatu yang melanggar hukum? Apaan sih? Kayak gitu aja dibahas. Nggak penting banget. Kamu ingat ya? Kamu itu bodyguard baru di rumah ini. Jadi kamu jangan ikut campur ranah pribadi saya. Ngerti? Aku yakin Mbak Alisa sedang menghadapi masalah besar. Setelah aku amati, sepertinya masalahnya berhubungan dengan kecelakaan Pak Pras. Gimana, Kela? Udah selesai? Ini Kayla udah mau selesai, Tante. Pinter, coba. Ah iya, pinter. Mbak. Ini tehnya udah jadi, silahkan diminum. Tante Peri, Mus Nina, Kayla ke kamar mandi dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Diminum dulu, Mbak. Kamu aja duluan yang minum. Mbak, kok saya yang minum? Kan ini saya bikinin khusus buat Mbak, jadi Mbak aja yang minum. Kamu aja dulu yang minum. Saya minta kamu yang minum duluan. Iya, masa saya minum kan gak enak dong, Mbak. Kenapa? Karena kamu takut? Takut? Maksud Mbak? Iya, takut karena kamu udah taruh sesuatu ke minuman saya, kan? Mbak kok gitu sih ngomongnya? Kamu takut karena kamu taruh sesuatu yang membuat saya lumpuh dan cacat. Maksud Mbak apa sih, Mbak? Saya nggak ngerti. Jadi kalau gitu minum. Nih. Terus ini apa emang? Itu aku tadi... Jahat kamu ya? Saya berusaha untuk nolongin kamu loh. Dan kamu memberikan perlakuan seperti ini kepada saya. Mbak salah paham, Mbak. Saya nggak mungkin aneh-aneh. Itu tadi saya cuma masukin gula pasir aja kok, Mbak. Ya udah minum. Minum sekarang. Saya akan buktiin kalau memang yang saya masukin ke dalam sini itu gula pasir, Mbak.
Sekarang kamu jawab jujur aja deh. Kamu udah minum ini masalahnya. Kamu udah naruh apa tadi? Mbak, saya cuma taruh gula pasir, Mbak. Gak mungkin gula pasir. Kamu jawab jujur, kamu naruh apa? Karena saya punya penawarnya. Penawar apa sih, Mbak? Buktinya Mbak lihat sendiri kan saya udah minum dan saya gak kenapa-napa kok. Saya nggak mungkin mau nyakitin Mbak loh. Ya udah terserah. Lebih baik saya mendingan saya ambil sampelnya, saya cek sendiri. Gawat. Kalau aku beneran lumpuh gimana? Aku harus kuat. Aku nggak boleh kelihatan sakit di depan Yasmin. Lagi-lagi rencana aku malah ketahuan sama Yasmin. Aku harus kuat.